Yesaya 29 ayat 9. Apakah memang ini adalah nubuatan untuk Muhammad ya? Di sini dikatakan, dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dan dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Ini adalah sebuah statement yang di-highlight oleh Ustadz Kainama untuk kemudian meyakinkan para pendengarnya bahwa ini perkataan yang ditujukan kepada Muhammad. Sehingga Ustadz ini menangis sejadi-jadinya karena dia terharu sekali ada nama Muhammad, mengira bahwa ini nubuatan terhadap Muhammad di dalam kitab Yesaya. Terharu luar biasa ya. Ternyata nama Muhammad itu ada di Bible, atau katakanlah ini nubuatan terhadap Muhammad. Ya, sekali lagi saya mohon maaf ya Pak Ustadz, saya tidak kenal Anda siapa, tapi bukan bermaksud untuk merusak suasana ya. Tapi ujilah perkataan Ustadz Kainama itu dengan baik, jangan asal telan. Yang saya bilang, inilah cocok logi dari kaum buta konteks. Cocok logi dari kaum buta konteks. Kenapa demikian? Saya mengajak Anda, teman-teman, mari kita belajar ya. Mari kita belajar. Mari kita lihat apa itu Yesaya 29 ayat 12 itu ya. Kalau kita membaca konteks dari Yesaya 29, kita akan menemukan bahwa konteksnya itu sedang berbicara tentang teguran Tuhan dan peringatan Tuhan kepada Yehuda atau Yerusalem. Ya, makanya Anda akan bisa melihat di ayat yang pertama, di pasal 29, di situ dikatakan celakalah Ariel. Ariel itu nama lain dari Yerusalem, ya. Celakalah Ariel. Nah, ini aja dari sini kita udah bisa punya, Anda yang logikanya atau rasionalnya sehat sudah bisa menduga, mengira, wah ini apakah nubuatan untuk Muhammad, sedangkan konteksnya adalah teguran, peringatan Tuhan buat Yerusalem. Bahkan ayat 13 sesudah ayat 12 itu dikatakan, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya, memuliakan Tuhan dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi Tuhan itu menyindir orang-orang Israel atau orang Yehuda atau orang Yerusalem, Ariel tadi, disindir sama Tuhan karena mereka ini memberontak. Dan ayat 12 ada dalam lingkaran ayat 1 sampai 13, di mana konteksnya ini adalah sindiran Tuhan kepada bangsa yang memberontak. Pertama sekali lagi ya, memberontak. Saya ulang tuh, memberontak. Dari sini saja Anda yang logikanya jalan atau rasionya jalan, Anda tahu ini konteksnya ada pada situ. Nah, mari kita lihat lebih dalam. Ayat 12 ya. Ayat 12 dikatakan, apabila kitab itu diberikan pada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan baiklah baca ini, maka ia menjawab, aku tidak dapat membaca. Ayat 12 ini tidak bisa kita lepasin dari ayat 11. Di mana Tuhan itu mengumpamakan bahwa penglihatan dari semuanya itu seperti sebuah kitab yang termeterai. Jadi termeterai itu dikunci ya. Kitab itu tidak boleh dibuka sembarang orang. Apabila itu diberikan pada orang yang tahu baca dengan mengatakan baiklah baca ini, maka dia akan menjawab, aku tidak dapat sebab kitab itu termeterai. Jadi maksudnya kitab itu penglihatan nih, di sini tulisnya penglihatan nih, termaterai, terkunci, dan bahkan dikasih kepada orang yang bisa baca, lalu kemudian dikatakan aku tidak bisa baca karena kitab itu termaterai. Lalu kemudian dikasih lagi kepada seorang yang lain yang nggak bisa baca, lalu bilang aku juga nggak bisa baca. Nah, kita akan bisa ngerti apa sih penglihatan atau kitab ini. Ayat yang ke-10. Sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak, matamu, yakni para nabi, telah dipejamkannya, dan mukamu, yaitu para pelihat, telah ditudunginya. Jadi ini lagi ngomong apa sih? Lagi ngomong bahwa ada pesan Tuhan yang dinyatakan, tetapi mereka ini buta rohani semua. Ketika dikatakan aku tidak dapat membaca dalam Yesaya 29 ayat 12, itu adalah sedang menyindir kondisi bangsa Israel yang buta rohani. Nanti kalau teman-teman baca ada kaitannya dengan Yesaya pasal 6. Ini adalah kondisi Israel yang buta rohani, di mana mereka itu punya nabi, mereka tuh punya disebut sebagai orang-orang yang bisa baca, mereka tuh punya, tapi mereka nggak bisa baca. Artinya mereka bisa lihat tapi mereka nggak bisa memahami.
Jadi ada satu kebutaan rohani yang sedang Tuhan sindir di antara orang Yerusalem atau orang Yehuda pada waktu itu, ya, yang memberontak kepada Tuhan. Makanya di ayat 13 dikatakan, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan Tuhan dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripada Tuhan, dan ibadahnya kepada Tuhan hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Jadi dari sini Anda bisa lihat bahwa sebenarnya kondisi orang-orang yang tidak bisa baca itu tuh kayak satu kayak semacam kiasan kepada orang-orang pada waktu itu tuh yang buta rohani. Buta rohani. Jadi ayat 12 itu lebih cocok menggambarkan tentang pribadi orang atau orang Israel yang buta rohani. Gitu, ya. Buta rohani. Nanali, mau dong dikasih tanda saya. Tuh, saya udah kasih tanda. Rosid masih nyimak nggak? Iya, saya sih berharap Rosid masih nyimak, kecuali Rosid masih ada kuotanya, ya. Kayak gitu, ya. Nah, itulah kebiasaan umat sebelah menghafal. Nggak heran, ya. Ustadz tersebut nangis karena apa yang tidak dia paham. Betul banget, bro. Makanya saya kembali ke sini. Jika Kainama memaksakan Yesaya 29 ayat 12 itu kepada Muhammad, maka Yesaya pasal 29 ayat 12 itu adalah penggambaran bangsa Israel yang buta rohani, yang melakukan ibadahnya hanya sebatas hafalan. Buta rohani yang melakukan ibadahnya sebatas hafalan. Dan jika Kainama memaksa bahwa ini adalah nubuatan untuk Muhammad, maka dengan kata lain, Kainama sedang menyebut bahwa nabinya adalah orang yang bagaimana menurut teman-teman? Jika Kainama memaksa bahwa dia Yesaya 29:12 ini adalah nabinya, maka Kainama sedang mengatakan sesuai konteks bahwa nabinya adalah, saya nggak mau ngomong ya, tapi subscriber saya, teman-teman saya sudah langsung bisa membaca, ya. Nah ini ya, kebalikan nih ya. Nah itu dia ya. Nah ini saudara bisa lihat. Itu masalahnya, itu implikasinya bahwa Kainama menggunakan kitab Kristen, ya. Ada teman-teman yang bilang, wah itu kan kitab Yahudi, Andre kamu dasar buta gitu. Ya terserah kau lah. Tetapi orang Kristen menggunakan perjanjian lama, dan salah satunya adalah kitab Nevi'im, itu adalah kitab Yesaya, orang Kristen pakai kok untuk sebagai tulisan-tulisan yang sifatnya ilahi. Dan orang Kristen menafsirkannya dalam konteks bahwa itu memang jelas-jelas sedang menyindir, Tuhan menyindir orang Israel. Tuhan menyindir bangsa Yehuda yang buta rohani, yang melakukan ibadahnya cuma hafalan. Dan kalau Kainama menggunakan ayat itu untuk mengatakan dan memaksa itu Muhammad, ya, maka implikasinya adalah dia menyebut nabinya sebagai orang yang demikian. Ya, senjata makan Tuhan. Betul sekali, ya. Nah, ini ada teman yang bilang, waduh ya, teman bilang begitu ya. Saya no comment ya. Makanya lah, teman-teman silakan Anda ambil kesimpulan sendiri. Ya, teman-teman silakan ambil kesimpulan sendiri. Sekali lagi, ini adalah implikasi logis Bung Kainama. Kalau Ale ambil ayat ini sebarang dan Ale paksa ini untuk jadi sebutan kepada Ale Pung Nabi itu, maka Ale lagi bilang kepada Ale Pung Nabi bahwa nabimu itu adalah orang yang ada pada konteks ini. Dan mohon maaf, Anda menghina nabi Anda sendiri. Kalau demikian Anda menghina nabi Anda sendiri, Anda yang tanggung jawab, Mas Bro. Ya.